Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Malam hari ini akan kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya. Kemarin kita sampai kepada kalimat wassalatu wassalamu ala man tawwajallahu bitajil waqar, dan salawat dan salam atas manusia yang telah Allah Subhanahu wa taala mahkotakan dengan mahkota kemuliaan. Wa nawwara biwujudihi jami'al aqtar, dan Allah membuat cahaya sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruh penjuru dunia. Seluruh alam dibuat bercahaya oleh Allah sebab keberadaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang yang Allah Subhanahu wa taala mahkotakan dengan mahkota kemuliaan, dan orang yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan keberadaannya itu sebagai penerang untuk semua alam adalah Sayyidina Muhammadin, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kita panggil, kita sebut nama beliau dan kita awali dengan Sayyiduna sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah saja sebagai penciptanya bukan saja menyayangi beliau, tapi menghormati dan memuliakan beliau, karena beliau ciptaan Allah yang paling sempurna, ciptaan Allah yang paling baik. Jika Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, apakah pantas kita tidak memuliakannya? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau mengatakan kepada kedua cucu beliau bahwa kedua cucunya merupakan sayyida syababi ahlil jannah. Keduanya merupakan pemimpin para pemuda di surga nanti. Jika cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disematkan, diberikan gelar oleh Nabi SAW dengan kata-kata Sayyid, apakah Nabi SAW tidak pantas menyandang predikat itu? Padahal beliau sendiri juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Beliau mengatakan bukan kesombongan, karena aku mengatakannya karena nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu? Beliau jelaskan bahwa beliau adalah pemimpin umat manusia di hari kiamat, dan itu karena beliau ucapkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan
dengan nama Muhammad yang berasal dari kata-kata hammada yuhammidu, yang berarti selalu memuji. Muhammad itu adalah orang yang selalu dipuji. Beliau adalah orang yang selalu memuji kepada Allah, dan beliau pun adalah makhluk yang selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memuji dengan dipuji, memuji kepada Allah, juga beliau dipuji karena begitu banyaknya hal-hal yang baik yang ada dalam diri beliau, sehingga beliau patut untuk dipuji. Bukan hanya beliau dipuji, tapi beliau pun orang yang selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Syata, beliau mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan al-hathi ala ta'atil karimil ghaffar, adalah orang yang selalu menganjurkan untuk taat kepada zat yang maha karim, maha mulia, maha derma. Allah Subhanahu wa ta'ala karim karena selalu memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan sembahan. Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 5 waktu, mungkin kalau dikalikan 10 menit, 50 menit. Dengan nikmat selama 24 jam yang kita terima dari Allah, tidak sesuai dengan ibadah yang kita berikan, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak pahala-pahala yang kita dapatkan hanya kita membaca Al-Quran, pahalanya begitu besar. Hanya kita katakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, begitu besar pahalanya. Apakah kita letih? Apakah kita capek pada saat kita mengucapkannya? Terlalu mudah. Dengan pahala yang kita dapatkan sangat tidak imbang. Tapi itulah Allah Maha Karim, selalu memberikan kepada hambanya, walaupun apa yang dipersembahkan oleh hambanya itu tidak sepadan dengan nikmat yang selama ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang banyak dosa, kita yang bergelimangan dosa, jangan sampai pada akhirnya kita putus asa. Karena rahmat dan kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita kerjakan, maksiat-maksiat yang telah kita laksanakan. Jauh lebih besar kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, di dalam kitab beliau yang sangat populer, Riyadhus Shalihin, di mana kita sering mendengar bahwa ada orang yang sudah membunuh ratusan manusia. Apa kita pernah membunuh ratusan manusia? Orang yang sudah bergelimangan dosa seperti itu diterima taubatnya oleh Allah, diterima permintaan ampunnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam hal ini bukan kemudian kita meremehkan, gampang, tetap saja bermaksiat, toh nanti dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti itu yang diinginkan oleh Allah. Pengakuan kita tentang maksiat yang sudah kita laksanakan, pengakuan kita bahwa kita bergelimangan dosa dan menyesal untuk tidak kembali, dan bertekad untuk tidak kembali kepada dosa semula, itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulluna khata'un. Tiap orang di antara kita ini selalu berbuat dosa. Siapa yang mengatakan? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan sebaik-baiknya adalah wa khairul khata'in at-tawwabun. Mereka orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, beliau katakan Al-Ghaffar, yang Maha Pengampun, yang selalu memberikan ampunan, bukan sekali dua kali. Sekali berbuat maksiat, dua kali berbuat maksiat, tiga kali, dan seterusnya. Begitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan adalah di saat kita mengentengkan dosa yang kita laksanakan, kesalahan yang kita perbuat, seakan-akan ampunan itu kita yang mengatur. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki ampunan tersebut, dan Allah tahu maksud dan tujuan kita pada saat kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita betul-betul menyesal atau tidak? Ataukah hanya sebatas penyesalan di depan manusia? Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita inginkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Nahi, beliau juga orang yang melarang, bukan hanya menganjurkan dan mengajak, tapi beliau pun melarang. Melarang apa? Anittiba'il hawa wan nafsi, melarang daripada mengikuti hawa dan nafsu. Mungkin kata ini selalu kita ucapkan atau sering kita dengar tentang hawa dan nafsu, yang selalu digandeng hawa nafsu. Namun apa itu hawa dan apa itu nafsu? Secara kalimat, secara harfiah, nafsu itu adalah diri kita sendiri, dan hawa adalah al-mailan, keinginan. Jadi keinginan diri itu bisa diartikan seperti itu. Namun Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Al-Qushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, beliau katakan di halaman 45 dari kitab beliau tersebut, wa kama yasihhu ayyakuna al-basaru mahallar ru'yah, dan sebagaimana sah bahwasanya mata itu tempat melihat, wal udhunu mahallas sam'i, dan telinga adalah tempat mendengar, wal anfu mahallas syammi, dan hidung adalah tempat mencium, wal famu mahallal dzauqi, dan mulut tempat merasa, tempat menyicipi, was sami'u wal basir wasyam wadza'iq innama hiyal jumlah. Dan orang yang mendengar, orang yang melihat, serta orang yang mencium dan mencicipi, itu adalah keseluruhannya itu manusia itu sendiri. Akan tetapi tempat-tempatnya berbeda. Manusia itu sendiri yang merasakan, tapi tempat mencium ya hidung tetap. Dan orangnya itu yang merasakan penciumannya. Tempat yang mendengar ya tetap telinga. Kemudian beliau katakan, fakadzalika mahallul awsafil hamidah, maka begitu juga tempat sifat-sifat yang terpuji, al-qalbu war-ruh, hati dan juga ruh. Jadi hati dan ruh itu adalah tempat-tempat sifat-sifat yang baik. Wa mahallul awsafil madhmumah an-nafsu, dan tempat
sifat-sifat yang buruk itu dinamakan dengan nafsu. Jadi nafsu adalah tempat-tempat sifat yang buruk. Jadi tempat sifat-sifat yang buruk adalah nafsu. Kemudian apa itu hawa? Al-Imam Al-Jurjani di dalam kitab ta'rifatnya beliau katakan al-hawa mailanun nafsi. Yang namanya hawa itu adalah kecenderungan hati, kecenderungan diri, kecenderungan nafsu, dorongan nafsu ila ma tastalidhuhu minasyahawat. Dorongan nafsu kepada apa yang dirasa lezat daripada segala keinginan, yang keinginan itu min ghairi da'iyati syar'i, yang timbul bukan dari ajakan agama. Jadi nafsu itu adalah zatnya. Nafsu adalah zatnya. Sedangkan hawa itu adalah sifatnya. Keinginannya, kecenderungannya, atau bisa kita artikan rangsangannya. Zatnya itu, tempat yang tidak baik itu namanya nafsu. Dan hawa itu adalah sifatnya. Jadi keburukannya ada di dia. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah An-Nazi'at, di akhir-akhir surah An-Nazi'at, Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Di situ Allah Subhanahu wa taala katakan, dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, kemudian dia menahan dirinya anil hawa, daripada ajakan dirinya itu dia tahan. Jadi keinginannya sudah ada, dia tahan keinginannya untuk tidak dilaksanakan, untuk tidak berbuat. Apa yang dikatakan oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat orang yang menahan nafsu, mengekang nafsu daripada keinginannya tersebut. Jadi dua ini selalu berkaitan. Ajakannya itu hawa, nafsu adalah tempatnya. Kemudian beliau juga, Nabi SAW melarang kita untuk mengikuti syaitan. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkenal dengan kepintarannya, terkenal dengan ibadahnya, terkenal dengan hal-hal yang luar biasa, itu syaitan. Tapi di saat dia katakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, ya Allah, saya itu lebih baik dari Adam. Merasa lebih baik itu tidak benar. Ada orang sholat berjamaah, itu harusnya dia syukuri, bukan kemudian dia memandang rendah orang yang tidak sholat berjamaah. Kewajiban dia adalah mengajak yang belum sholat berjamaah. Kewajiban dia adalah mendoakan yang belum sholat berjamaah, bukan memandang hina dan rendah. Dia selalu khatmul Quran, itu bagus dan harus disyukuri. Akan tetapi di saat dia bertanya kepada orang, berapa kali khatam Quran 1 bulan? Kemudian orang itu mengatakan belum, atau saya tidak membaca Al-Quran 1 bulan ini. Bukan kemudian menganggap orang itu rendah. Di saat menganggap orang itu rendah dan kita lebih baik, itulah setan. Sifat setan yang sudah kita adopsi.
sifat setan yang sudah ada di dalam diri kita merasa lebih baik. Karena setan ahli ibadah. Dan dia pintar, dia pawai. Piawai dia maksudnya, piawai dalam mengerjakan sesuatu. Itu yang pertama. Kesombongan yang ada dalam dirinya. Pernyataan setan yang kedua dari kata-kata ana khairun minhu, bahwa saya ini lebih baik, padahal saya yang lebih baik daripada Adam. Kenapa saya harus disuruh sujud kepada Adam? Artinya perintah yang Allah perintahkan kepada dia menurut iblis itu tidak benar. Jadi perintah yang Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam itu tidak benar menurut iblis. Perintahmu ini salah ya Allah. Masa kami disuruh sujud kepada Adam? Jadi perintah yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dianggap tidak tepat. Perintahnya itu dianggap salah. Jadi di saat kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu salah, walaupun dengan perbuatan, hati-hati. Tidak ada yang salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita ucapkan setelah membaca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah. Jadi Allah tidak pernah berbuat salah. Kemudian beliau juga melarang kita wa kulli dharrin, melarang dari segala hal yang membahayakan diri kita. Jadi segala hal yang membahayakan diri kita itu dilarang. Siapa yang melarang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita disuruh untuk menjaga diri. Diri ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga. Bukan kemudian sembarangan kita mengkonsumsi sesuatu yang bisa membahayakan diri kita, ataupun kita mengerjakan sesuatu yang membahayakan diri orang lain, dan seterusnya. Jadi itu dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang selalu mengajak, orang yang selalu menyuruh kepada kebaikan dan selalu melarang dari hal-hal yang tidak baik. Apakah ada yang lebih baik dari beliau? Al-Imam Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri di dalam Qasidatul Burdah, beliau katakan, Nabiyyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabi kami, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-amir, beliau adalah orang yang selalu menyuruh, an-nahi, yang selalu melarang, menyuruh dengan kebaikan dan melarang untuk berbuat yang tidak baik. Fala ahadun, tidak ada satu orang pun, abarra, yang lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih baik dari beliau. Kalau sudah menyuruh, beliau konsisten dengan apa yang beliau perintahkan. Beliau melarang, beliau konsisten dengan larangan yang telah beliau kerjakan. Begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi as-sadatil athhar. Dan juga semoga selawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya, as-sadah, jamak dari kata-kata sayyid, yang merupakan pemimpin-pemimpin orang-orang suci. Kenapa? Apabila ada yang banyak yang baik dari keturunannya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah, apabila banyak keturunan yang baik daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa ardhah, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha,
yang memang beliau menikahi putri terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika banyak keturunan-keturunan daripada selain keturunan Rasulullah itu menjadi orang baik, menjadi orang hebat, namun siapa yang paling hebat? Sesuai dengan asalnya. Di dalam logika yang sehat, di saat kita tahu bahwa sumber yang jernih, dari sumber yang jernih kita akan mendapatkan air yang jernih. Apabila sumbernya kotor, maka kita akan mengambil air yang kotor. Pertanyaannya, adakah yang lebih jernih daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adakah yang lebih baik daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita cari semuanya ada di dalam diri Rasul. Akhlak yang terbaik, kecerdasan yang luar biasa, semuanya ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau saya pribadi ditanya tentang siapa atau keturunan siapa yang banyak melahirkan orang-orang hebat, orang-orang cerdas, orang-orang baik, dan bukan pengkhianat-pengkhianat bangsa, siapa? Adalah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti keturunan dari yang lain jelek atau tidak baik, bukan. Tetapi keturunan dari keturunan yang lain mungkin kita tidak tahu sumbernya. Tetapi keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita sudah tahu sumbernya, dan sumbernya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah tahu sumbernya, apa kita harus meragukannya? Kalau kita sudah tahu sumbernya, apa kita tidak percaya? Kita sering mengatakan buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Buah-buah yang kita rasakan saat ini, para sadah, para habaib, mereka yang selalu mengajarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Buah-buah yang kita rasakan saat ini jatuhnya adalah dari pohonnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon yang tidak perlu diragukan. Pohon yang tidak perlu kita was-was untuk meyakininya, karena itu adalah pohon yang terbaik. Kemudian mencintai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan hal yang lazim, hal yang wajib untuk ada di dalam hati kita. Mencintai mereka merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa susahnya mencintai? Apa susahnya kalau kita ini tidak mau berbuat baik, padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat-sangat peduli dengan kita, orang yang selalu berbuat baik kepada kita. Dan manusia itu standarnya, tabiatnya manusia, dia akan mencintai dan suka kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Dan pertanyaannya, apakah pernah ada orang yang lebih perhatian kepada kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
selalu memantau kita, selalu memohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Apakah ada tetangga kita, sahabat kita yang memintakan ampun kepada Allah untuk kita? Mungkin ada, tapi belum jelas. Tapi Rasulullah SAW sudah pasti, dan beliau tidak ridho, tidak senang apabila ada satu saja umatnya yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makhluk yang amat mulia ini yang sudah memberikan segala-galanya untuk kita, ilmunya, wasiatnya, wejangannya, umurnya, tenaganya untuk kebaikan umat ini. Salah satu yang beliau minta kepada kita adalah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku sebagai bentuk cintamu kepadaku. Jangan memandang kekurangan-kekurangan yang mungkin saja terjadi pada diri seorang habaib. Karena beliau pun manusia biasa. Bukan seorang nabi dan juga bukan seorang rasul yang mendapatkan predikat maksum, dijaga oleh orang dari kesalahan. Tetapi di saat kita mencintai mereka karena bentuk atau wujud kecintaan kita kepada Nabi, maka kecintaan itu tidak butuh alasan apapun. Oh, dia masih kecil. Oh, dia masih muda. Oh, dia tidak berilmu. Oh, dia tidak bermasyarakat. Oh, dia, hal-hal itu, alasan-alasan itu tidak penting. Yang penting adalah cintai mereka sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kita mencintai mereka tanpa alasan, alasannya cuma satu, yaitu alasan sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Nabi, maka kita akan mencintai mereka dengan kekurangan yang mungkin ada di dalam diri mereka. Nah, ini yang mungkin kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah akan terus berlanjut. Mudah-mudahan pengajian lewat online seperti ini bisa mengobati kerinduan kita terhadap majelis-majelis ta'lim, terhadap acara-acara keagamaan. Tetapi jangan putus asa. Minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dengan kita. Allah Subhanahu wa taala sayang dengan makhluknya. Mintalah kepada Allah. Apabila keadaan yang kita rasakan saat ini merupakan bikinan dari makhluk Allah, minta kepada Allah supaya kejahatan itu dikembalikan kepada mereka yang membuatnya. Apabila ini sudah garisan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya Allah segera mengangkatnya. Jangan sekali-kali kita tinggalkan doa. Jangan sekali-kali kita ragu di dalam doa kita kepada Allah. Karena yang kita minta adalah zat yang memiliki segala apa yang kita minta dan bisa melakukan apa yang kita minta. Di saat kita meragukan orang yang akan kita minta, kita tidak akan minta. Karena kita ragu apakah dia bisa memenuhi permintaan kita. Tetapi jangan sekali-kali ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya bergantung dengan prasangka hamba saya terhadap saya. Maka jangan pernah memiliki prasangka yang tidak baik.
doaku tidak akan dikabulkan oleh Allah. Doa saya paling-paling nyangkut, nggak bakalan didengar sama Allah. Jauhkan itu semua. Itu adalah hal-hal yang tidak baik. Terlebih kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki optimisme bahwa insya Allah berkat doa antum semua kaum muslimin, wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabah ini segera diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan nisfu Sya'ban, bisa melaksanakan salatul tarawih dengan berjamaah kembali. Nanti mungkin keadaannya lebih parah. Bukan itu yang diinginkan. Sifat itu tidak baik. Sifat pesimis bukan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Niat berbuat baik. Saya tetap akan membaca surah Yasin nanti pada malam nisfu Sya'ban. Saya nanti akan salat tarawih. Saya mau ikut khatam Quran pada saat tarawih. Itu yang seharusnya kita niatkan. Itu yang seharusnya kita perhatikan. Di saat kita mau menentukan Ramadan, nanti kita menentukannya nanti di akhir Sya'ban. Sekarang nisfu Sya'ban belum, Ramadan belum. Kenapa harus terburu-buru kita katakan nanti Idul Fitri semuanya di rumah masing-masing? Untuk apa ini semua? Mana rojak kita kepada Allah? Permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nanti jangan dipikirkan. Karena mungkin apakah umur kita itu sampai ke sana sehingga itu harus kita bahas sekarang. Yang harus kita fokuskan saat ini adalah optimis. Selalu waspada dan juga menjaga diri kita dengan baik, tetapi jangan lupa untuk selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap niatkan diri kita, ya Allah, angkat wabah ini. Insya Allah kami akan tetap membaca surah Yasin. Insya Allah kami akan tetap i'tikaf. Insya Allah kami tetap akan berjamaah di masjid-masjid. Insya Allah kita tetap akan tarawih berjamaah. Begitu. Nanti urusan nanti. Bukankah kita semua tahu di dalam al-qaidah al-fiqhiyah dikatakan al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi kita berharap bahwa hukum itu kan memang fleksibel, sesuai dengan sebabnya ada atau tidak. Sebab-sebab yang mungkin menghentikan langkah kita, apabila sebab itu sudah hilang, jangan berhenti untuk melangkah. Sekarang mungkin kita terganjal, minta kepada Allah supaya yang menghalangi langkah kita ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi kepada kaum muslimin, tetap ikhtiar, menjaga diri, waspada, hidup dengan bersih sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Dan yang paling penting, tetap optimis, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala merasa malu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya yang sudah mengangkat tangan, kemudian tangan itu kembali kepada hambanya dengan tangan kosong. Ingatlah bahwasanya
Di saat kita berdoa, yakinilah bahwa Allah memberikan kita taufik untuk kita memohon kepada Allah. Allah yang memberikan kita kekuatan supaya kita berdoa, memohon kepada Allah. Kenapa Allah berikan kekuatan kita untuk memohon kepada Allah? Insya Allah karena memang Allah ingin memberikan apa yang kita minta, ingin mengabulkan apa yang kita harapkan, dan mudah-mudahan apa yang kita harapkan segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi khairin wa lutfin wa afiyah. Insyaallah akan kita sambung di pengajian berikutnya. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa salahi syani zahiran wa batinan jami'a syamilah li khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi annana qtarafna wa annana asrafna ala la ashrafna